Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Musyidi Rizky, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 254 041 30067 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang direkam dalam bentuk video sebagai bagian dari penilaian uji kinerja PPG. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di satuan pendidikan tempat saya bertugas, yaitu SD Negeri 2 Pekaja. Adapun materi pembelajarannya adalah materi tentang peduli lingkungan fase C kelas 6. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah terintegrasi dengan pendekatan deep learning dan TPACK. Tujuan dari model dan pendekatan ini yaitu untuk menumbuhkan berpikir kritis, pemahaman bermakna, dan pemanfaatan teknologi secara efektif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Praktik pembelajaran ini saya juga disupervisi secara langsung oleh kepala satuan pendidikan saya sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pembelajaran. Demikian pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, alhamdulillah kabarnya semuanya sehat dan berjumpa lagi dengan Pak Guru. Itu artinya kita sedang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum nanti kita akan belajar terkait materi baru, dan sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah berdoa dilanjut dengan literasi Al-Quran. Sekarang surat apa? Al-Insyirah. Oke, sekarang koordinator agamanya bisa menyiapkan di depan. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu, dilanjut surat Al-Insyirah. Jika berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa ila rabbika farghab. Kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dilanjut. Pak Guru cek kehadiran terlebih dahulu. Nanti yang hadir bisa angkat tangan. Yang pertama Revan, Inneke, Arjun, Arbain. Udah kepanggil semua? Ya. Alhamdulillah berangkat semua dan dilanjutkan. Nih, sekarang coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Sekarang giliran apa? Nah, Indonesia Pusaka. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas bisa maju ke depan. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir nutup mata. Tepuk Abita. Yes. Oke, silahkan duduk kembali.
Biar makin lebih bersemangat dan terbangun motivasi dalam belajar, Pak Guru ingin mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat kali ini nadanya tepuk sakinah. Tahu tepuk sakinah? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Nah, sekarang kita ganti dengan lirik yang membangunkan semangat dalam belajar. Pak Guru dulu, setelah itu baru kalian nih. Pak Guru contohkan terlebih dahulu. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji rajin, janji rajin, janji rajin. Dengar guru tanya berani, tugas siap belajar happy. Bersemangat, siap belajar. Yes, yes. Oke, bisa coba sekarang bareng-bareng. Tugas siap belajar, bersemangat. Tepuk tangan buat kita semua. Pak Guru tak lupa selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah kita atur bersama, bahwa salah satunya berkaitan dengan kebersihan lingkungan kelas supaya belajar jadi nyaman. Jadi Pak Guru minta silakan di samping di sekitar kalian mungkin ada sampah berserakan, di laci meja ada sampah, silakan diambil, ditaruh di saku terlebih dahulu. Nanti waktu istirahat kalian bisa buang ke tempat sampah. Silakan bisa diambil, bisa diambil, ditaruh di saku terlebih dahulu. Udah? Oke, udah. Lanjut, hari ini kita belajar materi yang sangat-sangat menarik dan penting. Kenapa kok penting? Nanti Pak Guru jelaskan. Materinya ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dan hari ini kita belajar tentang ciptaan Allah. Apa itu? Nah, nih kita belajar tentang lingkungan, peduli lingkungan. Coba ikuti instruksi dari Pak Guru. Coba sekarang tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Tahan dulu. Sekarang hembuskan perlahan. Pak Guru tanya, rasanya gimana? Sesak atau lega? Lega. Kenapa kok lega? Karena wah, betul, udaranya bersih. Kemudian lagi coba, kalau kalian berada di lingkungan sekitar yang kumuh, kotor, rasanya gimana? Nyaman atau enggak? Nggak nyaman ya. Berikutnya, menurut kalian berarti menjaga lingkungan supaya untuk tidak kumuh atau kotor penting atau tidak? Penting, pintar. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar, peserta didik mampu menjelaskan makna kepedulian terhadap lingkungan dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nanti kalian bisa menjelaskan apa itu peduli lingkungan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan fenomena kerusakan lingkungan dalam media digital, peserta didik mampu menganalisis jenis lingkungan serta peran dari manusia itu sendiri terhadap permasalahan lingkungan tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis permasalahan dari hasil diskusi. Nanti kalian diskusi terkait permasalahan apa aja, nanti disajikan. Nah, kita akan belajar menjadi agen penyelamat lingkungan. Agen penyelamat lingkungan. Emang kenapa lingkungan? Nih, memangnya lingkungan kenapa? Nih, ini kondisi lingkungan saat ini yang banyak orang tidak sadar. Ini silakan disimak dengan baik. Barangkali banyak orang yang tidak sadar itu juga termasuk kita. Makanya ini disimak dengan baik. Dan kalau rumah yang kita tinggali tiba-tiba jadi penuh asap, sampah di mana-mana. Kondisi lingkungan saat ini yang banyak orang tidak sadar. Nah, mungkin termasuk bagian dari kita. Pak Guru sekarang tanya, siapa yang baru sadar ternyata lingkungan atau bumi kita sedang permasalahannya tadi yang dijelaskan? Siapa yang baru sadar setelah melihat video ini? Kondisi bumi saat ini juga sedang parah, dan apakah lingkungan kita sedang baik-baik saja? Ternyata tidak. Ini orientasi pada masalah.
kondisi bumi sekarang itu sedang menangis. Terlebih dahulu, dan kita masuk ke dalam Pak Guru ingin menjelaskan konsep dasar terlebih dahulu tentang lingkungan. Konsep lingkungan dalam Islam, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Kayak sekarang kita berdiskusi memecahkan permasalahan lingkungan di sekitar kita. Tapi sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk, sekarang berdiri semuanya. Langsung berdiri. Yuk, berdiri. Tarik tisu. Pencet. Oke, sekarang servis. Siram. Well done, kerja bagus. Oke. Sekarang kita berdiskusi sesuai kelompok yang telah Pak Guru bagi. Pak Guru sudah menyesuaikan dengan asesmen diagnostik yang telah Pak Guru lakukan. Silakan nanti berdiskusi. Paham? Oke, sekarang Pak Guru bagikan terlebih dahulu. Ada LKPD, kemudian dan bahan ajarnya. Nah, silahkan waktunya 20 hingga 30 menit dimulai dari sekarang. Silahkan ditulis kelompoknya, identitasnya, nama-namanya siapa aja, nomor absennya ditulis juga. Nah, tuh, pinter tuh. Menaruh tempat sampah di setiap lingkungan sekitar, mengurangi tindakan yang berpotensi tanah bubur. Jadi solusi alternatif pilah sampah. Dan benar nggak Pak? Mana? Kelompok 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 belum? Nanti presentasi. Oke? Presentasinya giliran kelompok 1 dulu presentasi, setelah itu kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 5. Silakan dari yang pertama kelompok 1 terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1. Bagaimana seharusnya sikap manusia dalam menjaga agar lingkungan tetap lestari, menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan alam, dan mendukung kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Permasalahan lingkungan apa saja yang kalian temukan dari hasil pengamatan tersebut? Penebangan pohon secara ilegal, Terus? membuang sampah plastik di laut, Lanjut. polusi udara, Oke. dan perubahan iklim. Apakah ada yang berkomentar atau bertanya? Oke. Dari kelompok berapa? Silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Dari kelompok 5, namanya siapa? Arjun. Namanya Arjun. Silakan Jun, pertanyaannya. Apa cara yang dapat kita lakukan agar lingkungan tetap bersih? Nah, apa cara yang dapat lakukan supaya lingkungan tetap bersih? Apa caranya? Apa aja? Silakan dijawab. Membuang sampah pada tempatnya. Cukup? Cukuplah. Cukup. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Dan kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Permasalahan lingkungan apa saja yang kalian temukan dari hasil pengamatan tersebut? 1. Deforestasi dan hilangnya habitat. 2. Peningkatan suhu di kota-kota. 3. Polusi plastik dan degradasi laut. 2. Menurut kelompok kalian, faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut? Karena perilaku manusia yang egois dan tidak peduli lingkungan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompok berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, permasalahan lingkungan apa saja yang kalian temukan dari hasil pengamatan tersebut? Bumi menjadi kotor karena banyaknya sampah dan polusi udara, banyaknya penebangan pohon sehingga udara bersih lenyap. Oke, lanjut. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ada yang ingin berkomentar atau bertanya? Oke, ada. Silahkan. Perkenalan dulu, jangan dulu. Perkenalan dulu. Yo, perkenalkan namanya dari kelompok berapa? Namanya Hovifa dari kelompok 3. Silakan pertanyaannya buat kelompok 4. Kenapa kita perlu membuang sampah pada tempatnya? Pertanyaannya, kenapa kita perlu membuang sampah pada tempatnya? Kenapa? Agar tidak mencemari lingkungan, agar lingkungan juga tetap bersih. Ya, itu aja. Udah? Tadi jawabannya apa? Agar tidak mencemari lingkungan. Oke, agar tidak mencemari lingkungan. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Sekarang silahkan kelompok 4 bisa duduk. Lanjut ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan lingkungan apa saja yang kalian temukan dari hasil pengamatan tersebut? Lingkungan kotor, polusi udara, air tercemar, selokan tersumbat. Ya, terus. Menurut kelompok kalian, faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut? Apa aja? Banyak orang mencemari lingkungan, udara, air. Oke, lanjut. Bagaimana seharusnya sikap manusia dalam menjaga agar lingkungan tetap lestari? Apa aja? Tidak membuang sampah sembarangan dan membiasakan 3R, reduce, reuse, recycle. Lanjut. Dari presentasi yang disajikan oleh semua kelompok, luar biasa sekali. Tadi banyak sekali masukan dan wawasan baru. Tadi contohnya yang paling nyata, penggunaan kendaraan yang berasap itu dikurangi, diganti dengan apa? Sepeda yang tidak berasap. Luar biasa sekali. Hal baru yang kalian pahami setelah mempelajari ternyata pentingnya menjaga bumi dan lingkungan. Nah, sekarang kita ke kuis asa otak dengan platform Canva Code. Nanti kalian maju. Nih, kalian maju tiap kelompok maju sesuai urutan yang telah Pak Guru bagi. Kelompok 5 soal, kelompok 3 6 soal. Ayo langsung. Yo, dijawab. Kelompok 3 masih memimpin. Bisa kesalip. Nah, ini dibarengi sama kelompok 2. Yuk lanjut, tinggal kelompok 1. Yuk, bisa atau enggak? Yuk cepetan diisi. Satu lagi, tuh penentuan. Ayo, satu lagi. Ini pemenang kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 yang menang. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari materi hari ini, yaitu bahwa lingkungan adalah amanah Allah yang dititipkan kepada kita manusia. Makanya dari itu, kalau sikap abai terhadap lingkungan berarti kita sedang mengkhianati siapa? Mengkhianati Allah. Makanya kita harus peduli lingkungan. Sikap peduli lingkungan adalah wujud keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadi pahlawan lingkungan demi keberlanjutan kehidupan hari ini dan di masa yang akan datang. Dan sekarang nih, refleksikan pembelajaran hari ini. Nanti Pak Guru bagi bentar, Pak Guru bagi terlebih dahulu. Yuk diisi kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran hari ini. Kesulitannya apa aja?
Kemudian hal yang menarik dari aktivitasnya apa aja? Yuk diisi. Waktunya sebentar, silakan diisi. Bagi yang udah diisi silakan ditempelkan di refleksi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rencana tindak lanjut ke depan. Pak Guru harap pembelajaran kali ini bukan sekedar pemahaman di kelas, tetapi diterapkan di lingkungan sekitar kalian. Paham? Nanti Pak Guru ingin kalian melaksanakan komitmen sikap sederhana apapun itu. Contohnya tadi udah dijelaskan, yaitu apa? Dengan menggunakan sepeda ketika mau jarak dekat. Termasuk kalau mau beli es, misal pakai apa? Botol kalian, tumbler apapun itu namanya. Nanti Pak Guru pantau setiap harinya, dan nanti Pak Guru juga akan komunikasi dengan orang tua kalian bagaimana sikap kalian di rumah berkaitan dengan lingkungan, menjaga lingkungan, peduli lingkungan. Sekarang bisa berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pendidikan agama Islam, materi pendidikan agama Islam pembelajarannya berhenti sampai di sini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.